Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya seseorang itu mendapatkan informasi. Informasi yang akan diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain dalam bentuk informasi kepada orang yang terkait. Nah, informasi yang kita dengar, baik itu di televisi, baik itu di radio, atau dimanapun kita baca informasinya, pasti berhubungan dengan kata tanya. Dan ini merupakan materi keempat dari tematik 5B dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasikan informasi yang terdapat dalam buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di 4.2 menyajikan hasil pembagian terstruktur mengenai informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, memakai kosakata yang baku. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari kata tanya. Nantinya juga kita akan melihat apa ciri-ciri dari kata tanya tersebut. Kemudian, jenis-jenis dari kata tanya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari penggunaan kata tanya. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya kita akan mengetahui dulu, terlebih dahulu apa pengertian dari kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi, kata tanya itu akan dipakai nantinya di dalam sebuah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Jadi, sebagai informasi bagi kita. Nah, sekarang kita lihat lagi apa ciri-ciri dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya tersebut selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Yang kedua, seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks seperti apakah, siapakah, di manakah. Yang ketiga adalah kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jenis-jenis kata tanya. Jenis-jenis kata tanya, teman-teman pasti masih ingat dengan singkatan dari adik Simba. Nah, kita lihat singkatan dari adik Simba ini sebenarnya apa saja sih? Nah, A yang pertama itu adalah singkatan dari kata apa. Dan apa ini biasanya menunjukkan sebuah benda, sesuatu, dan keadaan. Yang kedua itu adalah DI, di mana, dan ini menunjukkan tentang tempat. Yang ketiga adalah kapan, K, dan ini menceritakan tentang waktu kejadian, tanggal berapa, jam berapa, dan sebagainya. Kemudian siapa, si, dan siapa ini menunjukkan tentang nama, tokoh, dan sebagainya. Kemudian M, mengapa, singkatan dari mengapa, dan ini berisi tentang penyebab, sebab, akibat suatu informasi itu didapat. Kemudian BA adalah bagaimana proses kejadiannya, bagaimana proses kejadiannya ini. Kemudian kita lihat lagi, kata tanya apa itu apa. Nah, kata tanya apa itu berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasannya. Jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya apa dalam benda adalah sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Yang kedua adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsung suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Biasanya itu dia kata dasarnya itu mana, biasa diawali dengan kata di mana, kemana, dan dari mana. Kemudian juga jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya adalah tempat yang berlangsung suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat-tempat yang sedang dipakai atau telah didatangi. Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini adalah fungsinya menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Dan jawabannya pasti menunjukkan sebuah waktu kejadian tentang sebuah peristiwa, kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian lagi, kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini, dia berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat.
Jawaban dari pertanyaan ini adalah pasti orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang akan ditanyakan. Kemudian kata tanya berikutnya adalah mengapa. Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Jawaban dari pertanyaan ini pasti akan menjelaskan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa itu terjadi, atau ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Nah, kata tanya bagaimana yang terakhir ini fungsinya adalah menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Biasanya jawabannya ini pasti berupa penjelasan tentang keadaan atau cara atau proses terhadap satu hal yang akan ditanyakan. Nah, coba kita sekarang melengkapi kalimat tanya yang rumpang. Ada sebuah percakapan tentang 3 orang teman, kemudian dia bertanya, bla bla bla, kamu terlambat? Kemudian dia menjawab, maaf, aku terlambat karena ban sepedaku bocor. Kata tanya yang tepat untuk percakapan ini adalah, ya benar, kata yang tepatnya itu adalah, mengapa kamu terlambat? Oke, coba kita lanjutkan lagi. Yang kedua, percakapan antara dua orang anak. Bla 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 bla, kamu akan pergi berlibur? Aku akan pergi ke Pulau Bali. Nah, kata apa yang tepat? Kata tanya apa yang tepat untuk percakapan ini? Ya, benar. Kata yang tepat adalah kemana kamu akan pergi berlibur? Oke, satu lagi. Percakapan antara dua orang laki-laki. Bla 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 bla. Gelas kopi yang sudah kamu minum, 2 gelas kopi. Berarti kata tanya yang tepat adalah berapa gelas kopi yang sudah kamu minum. Nah, teman-teman bisa melihat nih contoh kata tanya. Kata tanya apa, kata tanya di mana, kata tanya kapan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita pakai. Misalnya, apakah paus termasuk mamalia? Manakah yang lebih besar? Di manakah kamu lahir? Kapan kamu pulang dari Bandung? Nah, banyak kata-kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, mengapa tubuh cepat sekali lelah? Siapakah pahlawan yang berasal dari Maluku? Bagaimana keadaan warga korban bencana erupsi Gunung Semeru? Semuanya bisa kita tanyakan. Nah, teman-teman, untuk mengetahui apakah kita sudah paham atau tidak tentang tanda tanya ini, kata tanya ini, kita bisa mengikuti kuis yang akan kita share melalui Quizizz. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.